ketika terpilih siapapun tidak boleh memberhentikan perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara keluarga Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN-PPDI) dimanapun berada, dan saudara-saudaraku perangkat desa di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, pertama dan yang utama tentunya saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral suatu apa, sehingga tetap berjuang untuk desa, mengabdi untuk desa, untuk tercapainya kemajuan desa. Saudara, sejak sore kemarin kita heboh atas apa yang menjadi rekomendasi abdesi yang telah beredar di mana-mana. Dan saat itu juga karena saya menerima surat itu yang pertama, saya segera klarifikasi kepada Ketua Umum Abdesi untuk meminta penjelasan apa alasan dan apa yang menjadi dasar atas rekomendasi Abdesi di nomor 4 yang membuat resah kita semua. Dan pada saat saya minta klarifikasi, Ketua Umum DPP Abdesi menjawab dengan tegas bahwa surat yang sudah terlanjur beredar itu adalah draft, di mana draft meskipun sudah tanda tangan itu bukan yang kemudian menjadi materi dan pembahasan dalam pertemuannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Saudara, pada saat itu juga Ketua Umum DPP Abdesi Pak Surta langsung memberikan materi pembahasan yang dibahas di Kementerian Dalam Negeri kepada saya. Dan pada saat yang lain saya tidak cukup puas dengan pembahasan itu, maka saya meminta pernyataan sikap Pak Surta selaku Ketua DPP Abdesi dalam bentuk verbal atau dalam bentuk video. Dan kemudian itulah video yang beredar, pernyataan dari Ketua Umum DPP Abdesi bahwa poin nomor 4 itu tidak benar adanya. Bahkan dalam pernyataan resminya sebagai Ketua DPP Abdesi, kalau saudara-saudara sekalian melihat akhir dari video itu dengan tegas, Ketua Umum DPP Abdesi yang merupakan representasi dari organisasi kepala desa sebenarnya mengatakan bahwa sebelum terjadi pilkades, perangkat desa harus netral, dan pasca pilkades Ketua Umum DPP Abdesi menyatakan kepala desa tidak boleh memberhentikan perangkat desa. Itu poin pentingnya, dan saya berharap ini segera menjadi penyejuk bagi kita sama, dan kita tidak perlu gelisah karena saya dan bersama kawan-kawan di DPN-PPDI terus mengawal. Kalau kemudian ada perubahan undang-undang desa, kita juga sudah jauh-jauh hari mempersiapkan daftar inventarisasi masalah yang selanjutnya sudah kita serahkan ke Komisi 2 dan Kementerian Dalam Negeri. Dan saya yakin jika kemudian ada perubahan atas undang-undang desa, dapat dipastikan kita juga akan mengawal poin per poin, pasal per pasal, ayat per ayat agar terjaminnya posisi perangkat desa, kemudian perangkat desa mendapatkan kejelasan status keprofesiannya. Saudara, pada saat yang lain saya juga meminta pertimbangan dan atau masukan organisasi-organisasi kepala desa yang lain seperti Papdesi, seperti organisasi yang lain, yang kemudian ketika saya berkomunikasi dengan Ketua Umum Papdesi tentang sikap atas apa yang menjadi usulan yang kemudian telah direvisi oleh DPP Abdesi, Papdesi menyatakan juga menolak, dan Papdesi bersikap bahwa status masa jabatan perangkat desa seperti amanat undang-undang desa. Apa itu artinya? Papdesi tetap menghormati masa jabatan perangkat desa adalah 60 tahun. Nah, terkait dengan itu semua, maka sekali lagi kepada saudara-saudara semua dimanapun berada, maka cermati apa klarifikasi dari Ketua Umum DPP Abdesi Pak Surta
Kemudian cermati surat penolakan dari organisasi Papdesi terhadap usulan yang dimaksud Apdesi, yang itu artinya kita semua aman dalam masa jabatan 60 tahun. Terkait perubahan undang-undang, sekali lagi DPN PPDI telah membuat daftar inventarisasi masalah yang sudah diserahkan kepada Komisi 2 DPR RI, Komite 1 DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri. Saudara, itulah pernyataan klarifikasi dari DPN PPDI sehingga muncul video dari Ketua Umum DPP Apdesi yang menyebut nama Ketua Umum DPN PPDI Widi. Kira-kira demikian. Kepada saudara-saudara, senasib semenanggungan, seperjuangan, sikap kita tegas bahwa DPN PPDI berjuang dalam keutuhan desa, dalam arti desa dalam satu kesatuan, di mana kepala desa harus benar-benar memiliki peran penting seperti peran bupati, gubernur, dan presiden sebagai kuasa pengguna anggaran dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun untuk membangun desanya. Selanjutnya, penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang seperti saya maksud di depan, termasuk diakuinya profesi perangkat desa sebagai sebuah profesi di negeri ini dengan hak seperti profesi-profesi yang lain, mendapatkan kepastian gaji sesuai masa kerjanya, mendapatkan tunjangan jabatan, mendapatkan tunjangan kesehatan, mendapatkan tunjangan hari tua, dan dana purna tugas. Komitmen DPN PPDI jelas bahwa membangun desa adalah bagian dari membangun negeri ini, sehingga sistem penyelenggaraan pemerintahan desa harus diperkokoh seperti sistem penyelenggaraan pemerintah di atasnya. Maka saudara-saudara sekalian, saksikan pernyataan klarifikasi dari Ketua Umum DPP Apdesi hingga usai agar kita tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada rekan-rekan perangkat desa, saya sampaikan bahwa itu draft yang beredar di medsos adalah draft yang belum diresmikan untuk persiapan rapat dengan menteri. Resminya adalah bahwa poin 4 itu tidak dibahas dan tidak diikutsertakan. Alhamdulillah tadi saya dari jam 9 sampai jam 12 dengan Pak Menteri Dalam Negeri adalah justru malah sebaliknya mengusulkan bahwa perangkat desa dan kepala desa ketika purna maka harus ada pertama diberikan sebuah sertifikat atau piagam dari pihak bupati kepada kepala desa, sebaliknya kepala desa kepada perangkat desa. Yang kedua adalah dana purna bakti baik kepala desa maupun perangkat desa. Itu yang kita sampaikan. Jadi itu adalah tidak masuk kepada pembahasan di Kementerian Dalam Negeri tadi. Itu hanya aspirasi harusnya teman-teman, namun adalah menjadi kajian. Kajian itu semalam diputuskan tidak dibahas di kementerian. Resminya udah saya sampaikan kepada ketua kamu, yaitu Ketua Umum Pak Widi. Ada surat edaran di Pak Widi yang dibahas di Kementerian Dalam Negeri. Jadi sesungguhnya tadi adalah memperjuangkan termasuk perangkat desa harus kuliah lagi S2, itu di VDN. Mudah-mudahan itu ada rekomendasi di PDN oleh Pak Mendagri. Alhamdulillah Pak Mendagri siap untuk merekomendasi, namun dana untuk wisuda atau dana untuk kuliah di S2 di VDN itu adalah kita mencari swadaya atau dana taksis lainnya yang agar kualitas perangkat desa lebih baik ke depan. Itu yang kita sampaikan. Yang ketiga, untuk menjaga polemik persoalan pemberhentian perangkat desa kepala desa setelah calon pilkades, maka tadi kami sampaikan bahwa di mana ketika sebelum pemilihan pilkades maka harus ada penjaringan perangkat desa harus lebih awal yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Ketika terpilih dari siswa-siswi terbaik menjadi perangkat desa tersebut, maka dibuat fakta integritas, tidak boleh mencampuri pilkades sekalipun orang tuanya atau keluarganya, harus netralitas. Sebaliknya, para calon pilkades pun ketika sudah dijaring penjaringan penetapan pilkades, maka para calon pilkades sama. Ketika terpilih siapapun tidak boleh memberhentikan perangkat desa. Itulah diantaranya. Jadi kita berjuang adalah bagaimana sinergitas antara kepala desa dan perangkat desa. Bahkan kita ingin
bukan pendamping desa saja yang gajinya atau sitapnya lebih baik, justru perangkat desa yang begitu capek dan lelah harus lebih besar sesungguhnya. Itu kita sampaikan, terlebih-lebih termasuk operator desa.